Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil Alamin. bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca sholawat mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Oke, baik. Selanjutnya ini sepertinya hadir semua ya. Ya. Kita hari ini pertemuan yang kedua. Oke, baik. Pertemuan kita yang kedua ini, pertemuan yang pertama kita sudah membahas masalah bagaimana cara perkuliahan dengan saya, kemudian RPS ya, rencananya pembelajaran semesternya, kemudian kontrak pembelajarannya, kemudian tujuan daripada pembelajaran itu seperti apa nantinya. Nah, itu sudah saya jelaskan kemarin. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran fiqh munakahat. Jadi, fiqh munakahat ini bisa kalian baca berbagai macam sumber buku, referensi bukunya bisa kalian cari bukunya di mana saja yang terkait masalah fiqh munakahat. Fiqh munakahat itu membahas masalah tentang perkawinan pernikahan. Jadi saya memiliki sumber buku bacaan kalian. Ini ada kitab ringkasan dari Sahih Muslim karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini kitabnya bisa menjadi rujukan bagi kalian dalam memahami fiqh munakahat, bagaimana hikmah-hikmah dalam perkawinan itu ya, jilid 1. Baik, di dalam fiqh munakahat ini harapan saya ya, tujuan daripada kita mempelajari fiqh munakahat ini ialah supaya kita memahami betul makna daripada fiqh munakahat itu ya. Nah, karena fiqh munakahat ini membahas masalah hukum tentang perkawinan. Apalagi yang ingin dicapai dalam pembelajaran fiqh munakahat ini, supaya mahasiswa mampu bisa mengetahui kondisi setelah menikah itu seperti apa. Jadi bukan hanya sebelum pernikahan, setelah menikah, dan ada juga setelah menikah, pasca menikah ya. Nah, jadi mahasiswa harus mampu memahami. Dan yang kedua, yang selanjutnya, mahasiswa mampu bagaimana supaya nantinya akan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi itulah tujuan daripada pembelajaran fiqh munakahat ini. Kemudian apa itu fiqh munakahat? Ya, fiqh munakahat secara definisi hukum Islam terkait pernikahan dan keluarga yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, ruang lingkup daripada fiqh munakahat itu meliputi masalah pranikah, akad nikah, kehidupan rumah tangga hingga pasca nikah. Artinya ada terjadi pembubaran dalam pernikahan, cerai. Ya. Nah, kemudian di dalam fiqh munakahat ini, kedudukan pernikahan dalam Islam itu dasarnya ialah ayat Al-Quran ya, yang menjelaskan surah Ar-Rum, Quran surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Nah, jadi ayat Al-Quran itu menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan kita ini berpasang-pasangan ya.
Jadi disuruh kita untuk menikah. Dan menikah itu pun sunnah daripada Nabi. Ya, pernikahan adalah sunnahku. Pentingnya ajaran Islam sebagai jalan yang mulia. Jadi kita nikah itu supaya kita menciptakan ketentraman hati. Ya. Kemudian kita mendapatkan keturunan. Nah, jadi itu fungsi daripada pernikahan. Kemudian pernikahan itu apa? Kedudukannya merupakan menyempurnakan ibadah. Ya, jadi kalau kita nikah itu menyempurnakan separuh agama. Nah, menjadikan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, atiullah karena perintah Allah dan atiur Rasul, taat kepada Rasul. Ya. Nah, kemudian ada pembentukan generasi. Nah, itulah generasi itu ialah menciptakan keturunan setelah menikah. Ya, itu nanti bakal kita bahas di bab-bab selanjutnya, bab-bab materi masalah anak nanti ada lagi. Oke. Nah, kemudian secara pernikahan itu ada rukun nikahnya, ya. Nah, syarat rukun sekarang kita bahas masalah rukun dulu karena itu merupakan fondasi awal sah nikah. Ya. Yang pertama adanya kedua mempelai. Yang pertama ada suami dan yang kedua ada istri. Nah, jadi jangan sampai pasangannya itu sama jenis. Ya. Karena sekarang itu tren-tren sekarang itu banyak kasus berita yang viral menikah sesama jenis. Ya. Nah, itu tidak dibenarkan dan bahkan hukumnya haram. Ya. Menikah sama jenis dan itu dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadi yang pertama rukun nikah ialah adanya kedua mempelai. Kamu pastikan bahwa itu suami itu laki-laki dan istri itu perempuan. Ya, karena ini banyak kasus yang terjadi. Ya. Dan yang kedua adanya wali nikah dari pihak perempuan. Ya, dari pihak perempuan itu biasa nasabnya ayah, kakek atau saudaranya. Ya, jadi poinnya tuh dari ayah bukan dari ibu. Nah, kemudian rukun yang ketiga ialah adanya dua orang saksi. Ya, dan dua orang saksi itu harus laki-laki. Laki-laki muslim yang adil dan dia sudah balik dan berakal sehat. Ya, jadi dia emang sehat fisik lahir dan batin. Itu sudah bisa menjadikan sebagai rukun dua orang saksi. Dan yang keempat rukun nikah adalah ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul inilah merupakan lapas kita dalam penyerahan dari ayah kepada suami. Nah, itu sudah berat, itu tanggung jawabnya ya. Nah, ijab dan kabul ini. Nah, jadi jangan sampai di situ kalian main-main, terutama laki-laki, ya, karena itu penyerahan daripada orang tua perempuan itu kepada laki-laki supaya ditanggung jawab sepenuhnya kepada suami. Yang boleh baik-baik, ajarkan yang benar-benar, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, yang kelima adanya mahar. Harus ada mahar. Ya. Mahar itu seperti apa? Nah, itu pemberian wajib dari suami kepada istri. Nah, itu sebagai simbol penghormatan kepada istri. Nah, jadi jangan sampai mahar itu tidak ada. Pak, tapi ini tidak ada uang, tidak ada punya harta benda, tapi saya cinta dengan calon saya itu gimana? Walaupun utang dibolehkan di dalam Islam dengan catatan itu harus dibayarkan. Ya, tapi jangan sampai pula, ya, jangan sampai mahar itu memberatkan suami, ya, dan jangan sampai mahar itu tidak ada harganya bagi istri. Nah, jadi harus 5 rukun ini harus
penuhi. Ya. Baik. Selanjutnya, syarat sah nikah itu yang pertama harus ada calon suami. Ya. Dan syaratnya suami itu harus muslim, beragama Islam. Kemudian seorang suami itu tidak sedang melakukan ibadah haji maupun umroh. Yang selanjutnya tidak sedang ada ikatan pernikahan dengan mahram calon istri. Ya, artinya calon istri itu tidak ada hubungan adik-beradik dengan calon suami. Dan yang keempat, bukan suami dari istri orang lain. Itu sudah jelas, ya. Nah, kemudian syarat calon istri. Ini kamu yang mahasiswa putri, ya. Syarat calon istri itu kamu yang laki-laki harus memilih istri yang muslim, satu keyakinan. Yang kedua, bukan juga adik-beradik dengan kamu yang laki-laki, yang calon suami, ya. Nah, tidak ada hubungan persusuan, tidak ada hubungan nasab dengan calon suami. Dan yang ketiga, seorang calon istri tidak sedang masa iddah, tidak sedang masa tunggu, ya. Nah, nanti masa iddah ini nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Kemudian bukan istri orang lain. Nah, itu sudah jelas, ya. Kamu yang laki-laki nikahi istri orang lain pula, ya. Nah, kemudian apalagi syarat sah nikah itu adanya syarat wali dan saksi. Wali yang pertama pria, laki-laki, ya. Misalkan ada ayah, misalkan tidak ada ayah, saudara kandung, pokoknya nasabnya larinya ke ayah, yang kakek, datuk, ya. Nah, kemudian baligh, dewasa. Nah, artinya kalau kamu punya saudara perempuan, ayah sudah tidak ada, ya, yang lain tidak ada, cuman hanya saudara kandung, masih adik pula tapi dia belum baligh dan belum berakal, itu tidak bisa dijadikan wali karena dia belum tahu, ya. Dan yang selanjutnya tidak dalam paksaan. Wali itu tidak dalam paksaan. Paksa aku nikah, aku nak nikahi siapa, itu berarti itu bukan seorang wali, ya. Itu wali bayaran, ada kasusnya juga, ya. Kemudian saksi. Nah, saksi ini harus dua. Itu rukun ini tadi harus adanya dua orang saksi. Nah, saksi itu memiliki kriteria, dia harus pria, laki-laki, muslim juga, baligh dan berakal dan memahami makna ijab kabul, ya. Nah, itu syarat wali dan saksi. Kemudian syarat ijab kabul. Nah, syarat ijab kabul ini akad dia jelas, ya, jelas. Ketika seorang suami, calon suami mau ijab kabul dengan seorang walinya perempuan, ya, langsung jelas, jangan berbelit-belit, jangan membuat bingung, ya. Seorang suami berkata, ya, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, dibayar tunai, sah, ya. Jangan banyaknya, saya terima nikahnya dengan mas kawin emas berat 30 gram dengan uang senilai 20.222.5 rupiah. Penyebutannya saja agak berbelit, ya kan? Nah, jadi usahakan jelas tanpa tidak ada ambigunya, ya, tidak jelas. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang kedua, syarat ijab kabul dilakukan secara tunai, dibayar tunai pada hari itu, pada hari pernikahan itu dibayar tunai. Kemudian tidak bersyarat atau bertempo. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut besok pagi, tidak bisa, ya. Besok pagi, tidak bisa. Jadi saya terima dengan mas kawin yang tersebut dibayar
tunai. Ya, nah, jelas ya? Nah, kemudian berurutan, jadi ada tertibnya di dalam syarat ijab kabul itu. Nah, itulah bagian daripada syarat sah di dalam suatu pernikahan. Oke, baik. Pada hari ini kita sudah membahas masalah pengertian itu apa, ruang lingkupnya, kemudian rukun dan syarat. Maka sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Izin Pak, Ya, silakan. saya bertanya, apa kriteria calon pasangan yang ideal menurut Islam dan bagaimana menyikapi perbedaan pandangan dalam memilih pasangan? Oke, baik. Jadi bagaimana memilih pasangan yang ideal? Nah, kita berdasarkan kepada sunnah Nabi. Nabi mengajarkan kita bahwa kalau kamu ingin mencari seorang suami, kamu yang bertanya ya. Nah, kamu cuma ada dua kriteria. Yang pertama dia muslim, ya, muslim. Nah, calon suaminya harus muslim. Nah, yang kedua, calon suami harus bertanggung jawab. Beda dengan laki-laki. Laki-laki memilih pasangan calon istri, dia memiliki 4 kriteria. Yang pertama dilihat daripada kecantikannya, ya. Nah, kecantikannya. Yang kedua dilihat daripada kekayaannya, ya. Dan yang ketiga dilihat dari nasab keturunannya seperti apa. Dan yang keempat dilihat daripada agamanya. Nah, keturunan, kecantikan, cantik, semakin lama semakin tidak cantik lagi, ya. Nah, harta kalau tidak bisa mengolahnya, tidak bisa menggunakannya dengan cara yang baik dan benar, bisa-bisa menjadi habis. Dan keturunan, ya, usahakan carilah keturunan yang baik-baik, yang benar-benar, ya. Dan yang keempat dilihat dari agamanya. Baik, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. bagaimana hukum pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi? Oke, hukum pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Jadi hasil kesimpulan pada hari ini ialah ketika kita ingin menikah, maka kita harus penuhilah rukun dan syaratnya. Ya, yang pertama rukun daripada pernikahan adalah adanya kedua mempelai. Pastikan kedua mempelai itu laki-laki dan perempuan. Yang kedua adanya wali, wali nikah. Yang ketiga adanya 2 orang saksi, ya, adanya 2 orang saksi. Yang keempat adanya ijab kabul, dan yang kelima adanya mahar. Itulah hasil kesimpulan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.